Selamat malam Romo Aurel, Pak Abdi, Bu Felicia, dan teman-teman terkasih dalam Kristus yang hadir dalam ruangan Zoom hari ini. Juga bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung, selamat bergabung ya. Kira-kira kiranya kita senantiasa diberikan kesehatan, sukacita, penyertaan, dan perlindungan dari Allah Bapa yang Maha Baik. Perkenalkan, nama saya Priska Hertawati dari MKK. Marilah teman-teman kita bersama-sama mengikuti sesi pengajaran malam ini yang akan dibawakan oleh Romo Aurel dengan tema merawat harta ilahi di rumah kerahiman. Sebelum kita memulai sesi ini, marilah teman-teman kita hening sejenak untuk persiapan doa pembukaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus yang Maha Rahim, terima kasih atas kemurahan dan kerahiman-Mu. Kami Kau kumpulkan bersama teman-teman untuk mendengarkan firman-firman-Mu. Bapak, dalam perziarahan kerasulan kerahiman ilahi kami sadar Bapak bahwa kami masih banyak kekurangan. Tetapi kami amat bersyukur karena Engkau kirimkan Romo Aurel di tengah-tengah kami yang dengan setia mau membimbing kami. Kiranya terus Kau urapi Bapak Romo Aurel dengan kasih dan rahmat-Mu, sehingga beliau bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam mewartakan pewartaan kerahiman Allah bagi kami semua. Tuntun dan berikan hikmat pengertian kami atas firman-firman-Mu, sehingga selain mengerti kami juga bisa menjadi pelaku firman. Berkati juga semua peralatan yang kami gunakan hari ini, supaya sesi ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Santo Yusuf, Bapa dan Tuhan kami, doa ini kami haturkan dalam nama Yesus Kristus melalui perantaraan Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Rahmat Tuhan Tuhan sertamu. sertamu. Terpujilah Terpujilah engkau engkau di di antara antara wanita, wanita, dan dan terpujilah terpujilah buah buah tubuhmu tubuhmu Yesus. Yesus. Santa Santa Maria, Maria, Bunda Bunda Allah, Allah, doakanlah kami doakanlah kami yang berdosa dosa ini, ini sekarang dan sekarang dan waktu waktu kami kami mati. mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti seperti pada pada permulaan, permulaan, sekarang sekarang, selalu, selalu, dan dan sepanjang sepanjang segala segala abad. masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada Romo Aurel, waktu dan tempat kami persilakan, Romo. Baik, terima kasih Ibu Hetawati, terima Ya. kasih Pak Abdi dan Ibu Felicia yang sudah memfasilitasi acara kita malam ini. Saya bersyukur karena ini bulan ke-8 persiaran yang kita inisiasi bersama, dan boleh dibilang satu kebetulan yang menggembirakan bahwa acara malam ini diselenggarakan satu hari sebelum orang merayakan hari kelahiran Santa Faustina. Santa Faustina dilahirkan pada 25 Agustus tahun 1905. Maka kita boleh bersyukur bahwa pertemuan malam ini menjadi satu highlight sebagai satu menggarisbawahi persiaran kita yang merujuk ke seorang tokoh yang sesungguhnya sangat sederhana kehidupannya.
baik dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang ekonomi, dalam bidang peranan, baik di biara maupun dalam masyarakat luas. Tapi kita selalu bersyukur karena biasanya benih yang kecil, itulah yang akan bertumbuh menjadi pohon yang besar. Tempat banyak burung di udara bernaung. Demikian sabda Yesus Kristus sendiri. Nah, malam ini kita menandai perjalanan siarah kita selama 8 bulan ini pada pengajaran ke-8, dan tema malam ini yang saya tawarkan adalah memelihara harta ilahi di dalam rumah kerahiman. Istilah rumah kerahiman kita tetap pakai sebagai satu konteks bagi pendalaman kita. Karena semua yang terjadi itu kita harapkan menjadi satu akan masuk ke sini. Pokok atau satu konteks yang memberi kegembiraan bagi semua orang. Dan karena itu kita ibaratkan itu sebagai sebuah rumah yang memberi kenyamanan bagi semua pihak. Nah, beberapa teman yang sudah mengajukan beberapa pertanyaan dalam 1-2 hari ini, saya minta maaf, saya belum bisa menanggapi. Ada beberapa aktivitas di sini yang memang menyita sekali perhatian, termasuk hari ini menyiapkan slides yang sebentar lagi saya akan share untuk menuntun kita di dalam refleksi malam ini. Perkenankan saya untuk mulai share screen supaya teman-teman bisa mengikutinya dari tempat masing-masing. Baik. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tema kita adalah merawat harta ilahi di rumah kerahiman. Saya ingin memberikan secara singkat kronologi sampai tema ini dipilih malam ini. Ya. 8 bulan persiaran di rumah kerahiman itu ternyata kita mendalami tema-tema demikian. Mulai dari Januari sampai dengan Agustus. Setiap pekan keempat di dalam lingkungan kita. Nah, tema ke-8 ini lahir sebagai sebuah muara atau konsekuensi logis dari tema-tema yang kita sudah pilih sebelum-sebelumnya. Maka kita berharap bahwa sampai dengan Desember nanti, kita tetap akan mendalami pokok-pokok penting yang kita maksudkan untuk menjadi proses konsolidasi para rasul kerahiman ilahi, sehingga memiliki daya yang memadai, baik daya iman, daya intelektual, maupun daya emosional, untuk terus berkomitmen pada kewajiban yakni mewartakan kerahiman ilahi kepada banyak orang. Nah, dalam berbagai kesempatan, ketika membawakan refleksi seperti ini, saya selalu menekankan yang ini. Kita boleh meninggalkan Santa Faustina, tetapi kita tidak boleh meninggalkan Yesus Kristus. Kita boleh meninggalkan buku harian Santa Faustina, tetapi kita tidak boleh meninggalkan kitab suci. Bagi kita, devosan kerahiman ilahi, kalimat ini bukan merupakan sesuatu yang merendahkan semangat kita, tetapi justru harus menjadi cambuk bagi kita untuk serius mendalami catatan harian Santa Faustina, sehingga antara kedua sumber refleksi-refleksi kita dalam devosi atau kerasulan kerahiman ilahi, kita tetap berpegang teguh pada apa yang diajarkan gereja, baik melalui tradisi, maupun melalui dari kitab suci, maupun dari magisterium, yang kita teropong berdasarkan sebuah refleksi pengalaman mistik yang dibagikan oleh Santa Faustina kepada kita sekalian. Sehingga perjalanan kita itu kurang lebih memiliki alur demikian. Dari Yesus Kristus kita memperoleh apa yang kita sebut sebagai wahyu universal yang mencakupi keseluruhan perjanjian lama dan perjanjian baru, yang sangat diwarnai oleh wahyu-wahyu personal
yang biasanya diberikan kepada mistikus-mistikus di dalam gereja, pujangga-pujangga gereja, teolog-teolog, spiritualis-spiritualitis, yang memberikan banyak warisan rohania untuk memperkaya khazanah kerohanian seluruh gereja. Bagi kita, wahyu personal Santa Faustina itu bertemakan kerahiman ilahi untuk menampilkan wajah ilahi yang berbelas kasih dalam dunia yang hampir kehilangan semangat belas kasih, memberi kita ruang gerak untuk berpartisipasi di dalam pengembangan kerajaan Allah dari sisi kerasulan kerahiman ilahi. Inilah yang kita sebut sebagai sisi atau tanggung jawab para rasul kerahiman ilahi di zaman modern ini. Saya sengaja memberi tanda nyala api yang mengingatkan kita akan Pentakosta, karena inspirasi dari Roh Kudus sesungguhnya yang menuntun kita untuk menanggapi secara serius wahyu personal Santa Faustina yang sangat memperkaya penghormatan kita kepada Yesus Kristus. Jadi tujuan akhir tetap mencapai Yesus Kristus. Segala hormat dan kemuliaan itu hanya ada pada Yesus Kristus, bukan pada Santa Faustina, apalagi pada kita yang mengambil bagian di dalam apostolat kerahiman ilahi yang dianjurkan oleh gereja. Baik, untuk refleksi malam ini kita kembali ke tema kita, yakni merawat harta ilahi di rumah kerahiman. Nanti kita akan melihat di bagian akhir dari refleksi ini apa sesungguhnya maksud dari tema ini. Tapi kita mulai dulu dengan melihat apa sesungguhnya harta ilahi yang dimaksud. Nah, dari diagram yang ada, kita melihat bahwa titik tolak pesiaran kita adalah kerasulan kerahiman ilahi itu sendiri. Kebanyakan dari kita yang hadir di sini adalah partisipan dalam devosi-devosi kerahiman ilahi atau pemerhati gerakan kerahiman ilahi, bahkan sudah secara aktif mempromosikan kerahiman ilahi dalam lingkup yang luas, baik skala nasional maupun skala internasional. Tujuan kita dalam gerakan ini, WA Group Buku Harian Santa Faustina, adalah belajar tentang buku harian itu sendiri, agar meletakkan fondasi yang kuat bagi kita dalam pesiaran ke masa depan. Tujuan kita adalah membangun gereja kudus yang menjadi rumah kerahiman bagi semua orang, yang tidak semata-mata bagi orang Kristiani saja, tetapi juga bagi orang-orang lain yang menerima berkat sebagai buah dari pelayanan kita. Ya, ingat kata-kata Yesus, ada padaku juga domba-domba dari kandang yang lain. Aku juga harus memperhatikan mereka. Nah, kita semua membangun rumah kerahiman ilahi ini dengan 3 rumpun tujuan yang ada di sini. Sekali lagi yang saya katakan ini adalah buah refleksi saya, maka itu tetap akan bisa berkembang kalau dalam refleksi itu kita menemukan mutiara-mutiara baru yang menjadi sandaran kita untuk terus berpartisipasi di dalam gerakan kerasulan kerahiman ilahi. 3 nilai pokok yang menjadi tujuan kita membangun rumah kerahiman adalah ini. Agar umat manusia sadar akan eksistensi Allah yang Maha Rahim. Nah, ini penting. Seringkali orang hanya terjebak dalam Allah yang Maha Kuasa dan menakutkan, atau Allah yang menghukum orang-orang berdosa. Tapi Allah yang Maha Rahim, yang Maha Belas Kasih, yang penuh pengampunan, itu seringkali sirna dari hati sanubari kita, terutama di saat kita berhadapan dengan bencana, dengan masalah-masalah pelik yang seringkali sangat menyita energi, emosi, dan seluruh sumber daya kita. Mari kita menyadari bahwa keberadaan Allah yang Maha Rahim itu selalu ada. Hanya seringkali manusia lupa untuk menyadari bahwa Allah yang kita imani itu bukan hanya Allah yang Maha Kuasa, tetapi juga Allah yang penuh belas kasih yang Maha Rahim. Tujuan kedua, agar umat Kristiani menjadi instrumen kerahiman ilahi. Yang diungkapkan dalam kerahiman ilahi adalah belas kasih.
Karena belas kasih itu merupakan wujud praktis dari cinta Tuhan. Dan dalam surat Yohanes yang pertama, kita menemukan bahwa Allah didefinisikan sebagai kasih. Allah adalah kasih. Untuk bisa menjabarkan kasih kepada Tuhan, kita harus mencintai sesama. Dan hukum itu ditegaskan oleh Kristus sendiri sebagai dua elemen yang saling menunjang yang sama penting, yakni mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sehingga orang-orang Kristiani yang mau menunjukkan kasih Tuhan, mengasihi Tuhan, dia harus melayani sesama. Salah satu bentuk mengasihi sesama itu adalah menghadirkan wajah Allah yang berbelas kasih, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha rahim. Maka kita adalah agen-agen atau instrumen pembawa rahmat, kerahiman bagi orang-orang yang membutuhkan, termasuk orang-orang yang tidak mempercayai Kristus. Yang ketiga, agar dunia mengalami secara nyata kerahiman Allah. Ya. Di tengah dunia yang penuh pergolakan, yang egois, penuh kompetisi yang tidak fair, seringkali belas kasih dianggap sebagai kelemahan. Bagi umat Kristiani, belas kasih harus dipromosikan sebagai kebajikan iman yang menciptakan ruang gerak keharmonisan bagi manusia, karena belas kasih yang sungguh-sungguh dihayati mengubah paradigma relasi manusiawi satu sama lain. Manusia yang berdosa, yang egois, ketika mengalami belas kasih dan kerahiman yang tulus, ditantang untuk berpikir bahwa kerahiman ilahi itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, tiga nilai ini untuk malam ini kita lihat sebagai harta kerahiman yang harus dipelihara di rumah kerahiman. Ya. Pertanyaan kita semua atau pertanyaan Anda, dari mana tiga nilai ini diambil? Dari mana tiga poin ini dimunculkan? Saya memunculkannya dari doa yang begitu sering kita resitasi setiap hari. Ya, Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian atas dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Nah, Bapa yang kekal itu adalah Bapa yang Maha Rahim, yang kepadanya dipersembahkan tubuh dan darah, jiwa dan kealahan sebagai tanda pendamaian. Nah, pendamaian ini adalah wujud kerahiman ilahi yang sangat penting yang dibutuhkan oleh manusia terutama pada zaman modern ini. Dan supaya pendamaian itu sungguh-sungguh terwujud, orang Kristiani dituntut untuk menghayatinya. Pertama, menghayatinya secara pribadi maupun dalam keluarga hingga kelompok-kelompok komunitas lingkup internal Kristiani yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itulah yang kita sebut sebagai peranan sebagai garam dan terang dunia atau kota yang di atas bukit. Kota yang di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya kamu melakukan perbuatan baik. Supaya apa? Supaya Bapamu yang di surga itu dimuliakan. Nah, dari doa yang kita resitasi setiap hari dalam doa Koronka ini, kita sesungguhnya memiliki butir-butir mutiara kerohanian yang begitu mendalam. Yang kalau kita jabarkan satu persatu dengan menganalisis kata-kata kunci, kita bisa sampai kepada pendalaman teologi mistik yang sangat luar biasa. Ya, saya berharap sekali waktu kita bisa menelusuri poin-poin ini agar terus memperkaya umat beriman, terutama para rasul kerahiman ilahi. Baik, apa yang kita butuhkan untuk memelihara harta ilahi, kerahiman ilahi ini? Baik, untuk refleksi malam ini, saya mengajukan 3 poin. 1, kontemplasi. Romo, suaranya nggak kedengaran, Romo.
merenungkan. Dan merenungkan harus dibuat dengan sangat konsisten, dibuat dengan sepenuh hati. Sehingga ketika orang terkonsentrasi secara penuh merenungkan firman Tuhan, mencoba menyerap apa poin-poin pokok yang harus dipahami, untuk kemudian menjadi inspirasi agar melakukannya di kemudian, itulah kontemplasi. Jadi malam ini kita meningkat sedikit lebih tinggi dari refleksi kitab suci pada umumnya. Kita sudah mengarah kepada kontemplasi sebagai sebuah kebajikan Kristiani, sebagai satu kualitas rohania yang dengan seharusnya dimiliki oleh para rasul kerahiman ilahi. Saya berani menyebut saudara-saudara sekalian sebagai rasul-rasul kerahiman ilahi, mengingat esensi pokok kebersamaan kita di dalam grup ini adalah ingin berpartisipasi di dalam mewartakan kerahiman ilahi kepada banyak orang. Poin kedua, rekonsiliasi dan komunio, merupakan ungkapan langsung, merupakan abstraksi dari dua sakramen pokok yang sangat kita butuhkan untuk kehidupan setiap hari. Ya, kita menerima baptis satu kali seumur hidup. Begitu juga kita menerima sakramen Krisma. Itu hanya satu kali seumur hidup. Imamat satu kali seumur hidup untuk saya. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, perkawinan sekali seumur hidup. Jika pasanganmu meninggal dunia, boleh yang kedua kali. Ya, pengurapan orang sakit sesewaktu. Ya, tetapi sakramen Ekaristi Kudus, komunio, dan rekonsiliasi dalam pengakuan dosa itu merupakan kebutuhan yang perlu kita lakukan secara berulang-ulang. Kita butuhkan rekonsiliasi karena kita sebagai manusia sering melakukan dosa, dan komunio kita butuhkan supaya itu menjadi energi iman agar kita cukup kuat menghadapi berbagai tantangan dunia. Nah, sekarang kita bertanya, mengapa tiga unsur ini kita perlukan agar kita sanggup memelihara harta ilahi dalam rumah kerahiman? Kita akan mulai membahas satu persatu dari ketiga segmen ini. Yang pertama adalah kontemplasi. Seperti biasa, kita mulai dengan melihat apa yang ditulis Santa Faustina tentang kontemplasi, lalu kita melihat apa yang Yesus katakan tentang kontemplasi. Nanti kita melihat apa tanggapan kita sebagai rasul kerahiman ilahi. Dalam catatan harian nomor 381, kita membaca demikian. Sekali waktu, ketika merenungkan ketaatan, aku mendengar kata-kata ini. Dalam renungan ini secara khusus imam ini sedang berbicara untukmu. Ketahuilah bahwa bibirnya sedang aku pinjam. Itu kata-kata Tuhan, ya. Lalu Faustina menanggapi, aku berusaha mendengarkan semua renungannya dengan penuh perhatian dan menerapkan segala sesuatu kepada hatiku sendiri, seperti dalam setiap meditasi. Ketika imam berkata bahwa jiwa yang taat akan dipenuhi dengan kekuasaan Allah. Sungguh, apabila engkau taat, aku mengambil kelemahanmu dan menggantinya dengan kekuatanku. Aku sangat heran bahwa jiwa-jiwa tidak mau melakukan pertukaran itu denganku. Aku berkata kepada Tuhan, Yesus, terangilah hatiku, sebab kalau tidak, aku pun tidak akan sungguh memahami kata-kata ini. Nah, saya sengaja menggarisbawahi, memberi huruf kuning bagi dua penggal yang untuk saya penting membahasakan betapa Santa Faustina serius merenungkan apa yang dibisikkan Tuhan kepada dia. Tuhan mengungkap, ini terjadi dalam sebuah retret, ya. Tuhan mengungkapkan kepada dia bahwa Tuhan meminjam mulut imam yang berbicara tentang ketaatan itu. Tanggapan Faustina adalah berusaha mendengarkan semua renungannya itu dengan penuh perhatian dan menerapkan segala sesuatu kepada hatinya sendiri. Tetapi kemudian dia sadar bahwa dia tidak sepenuhnya mengerti. Maka dia meminta lagi kepada Yesus, Yesus terangilah hatiku. Sebab kalau tidak, aku pun tidak akan sungguh-sungguh memahami kata-kata ini.
Nah, ini struggle-nya, ini perjuangannya. Itulah proses kontemplasi. Karena Santa Faustina ingin memahami apa sesungguhnya kehendak Yesus. Dan apa yang terjadi? Pada nomor 382, kita menemukan catatan ini. Aku tahu bahwa aku hidup bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk sejumlah besar jiwa-jiwa. Aku tahu bahwa rahmat Yesus diberikan kepadaku bukan hanya untuk diriku, melainkan juga untuk jiwa-jiwa. Ya Yesus, samudra kerahimanmu sudah ditumpahkan ke dalam jiwaku yang adalah lubuk kepapaan belaka. Syukur kepadamu ya Yesus, atas rahmat dan butir-butir salib yang kau berikan kepadaku setiap saat dalam hidupku. Nah, buah refleksi itu adalah penemuan makna dirinya. Aku hidup bukan untuk diriku sendiri. Itulah yang diterapkan Santa Faustina dalam semua pola mati raga yang dia lakukan demi keselamatan jiwa-jiwa. Entah itu dalam rupa doa, dalam rupa puasa, dalam rupa pantang, atau dalam aneka wujud mati raga yang dia lakukan sebagai sebagai upaya penyilihan atau pendamaian antara Tuhan dan jiwa-jiwa yang tidak mempunyai kesempatan untuk bertobat atau jiwa-jiwa yang tidak mau bertobat. Santa Faustina mau berperanan dan mau mengambil bagian dalam perjuangan agar jiwa-jiwa ini mendapat belas kasih Tuhan. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa kontemplasi yang dilakukan oleh Santa Faustina itu berarti merenung dengan perhatian penuh untuk memahami apa kehendak Tuhan yang harus dijalankan. Dan temuan Santa Faustina dalam kontemplasi itu adalah, aku hidup bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk sejumlah besar jiwa-jiwa. Nah, sekarang kita mau melihat apa kata Yesus tentang ini. Yesus sendiri ternyata memiliki demikian. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Nah, Yesus sendiri sebetulnya melakukan itu. Kalau dia berdoa, itu dia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Supaya apa? Supaya dia terkonsentrasi dalam relasi antara dia sebagai pribadi Nazaret, sebagai pria Nazaret, sebagai pribadi ilahi yang menjadi manusia, agar dia selalu menjalankan kehendak Bapa. Ya. Nah, dengan doa demikian, Yesus memahami apa kehendak Bapa, lalu berteguh pada kehendak itu termasuk pada saat-saat yang paling sulit. Maka pada Yesus kita menemukan teladan ini. Ketika dia menghadapi saat-saat genting bahwa dia mau ditangkap untuk dianiaya, disalibkan, dia justru berdoa di Taman Getsemani dengan kalimat ini. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dari doa ini saja kita melihat bahwa Yesus sadar penuh beratnya salib yang akan dia tanggung. Tetapi berkat permenungan yang mendalam tentang kehendak Bapa, berkat kontemplasi yang terus-menerus dia lakukan, dia memahami bahwa hidupnya itu dipersembahkan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Maka dia tidak bisa berlangkah surut. Karena tujuan kehadirannya di dunia adalah demi keselamatan manusia. Demi pembebasan orang-orang berdosa dari kuasa kegelapan. Nah, mengingkari tujuan itu berarti mengingkari seluruh rencana keselamatan yang ditetapkan oleh Tuhan. Yesus tidak melakukan itu. Karena dia memahami dengan penuh kehendak Bapa melalui permenungan yang mendalam.
melalui refleksi yang intensif, melalui kesabaran untuk memahami apa yang dikehendaki Tuhan atas dirinya. Nah, menanggapi ini, kita sebagai Rasul Kerahiman Ilahi, saya menganjurkan 2 poin ini. 2 poin ini sebagai anjuran, Anda harus bisa menemukan sendiri apa tanggapanmu secara personal yang bisa diseringkan, bisa dibagikan kepada teman-teman lain. Nomor 1, kita perlu menyadari bahwa Tuhan mempunyai rencana tertentu ketika Ia mengundang kita ke dalam gerakan apostolat kerahiman ilahi. Nah, saya sendiri sesungguhnya itu pertama kali mengenal devosi kerahiman ilahi itu sudah puluhan tahun lalu ketika saya masih pada panti pendidikan di seminari tinggi sebelum saya menjadi imam. Jadi sudah sekitar 40 tahun yang lalu. Karena saya sendiri sudah menjadi imam sudah 31 tahun. Saya mengenalnya kurang lebih 3-4 tahun sebelumnya, jadi sudah 35 tahun saya mengenal kerahiman ilahi ini. Tetapi saya secara serius menekuni kerahiman ilahi itu boleh dikatakan baru sekitar 10 tahun terakhir. Dari sebuah pengalaman perjuangan, pengalaman mengalami kerahiman ilahi, pengalaman mengalami berkat-berkat yang membuat saya berpikir, kalau Tuhan begitu berbelas kasih kepada diriku melalui pengalaman ini, maka saya harus berbuat sesuatu supaya pengalaman kasih Tuhan ini harus juga menjadi kekayaan iman bagi orang lain. Lalu saya melihat kerahiman ilahi menjadi sebuah medium untuk bisa secara serius mewartakan kerahiman Tuhan. Nah, masing-masing orang coba menyadari bahwa kita berpartisipasi dalam gerakan kerahiman ilahi ini oleh macam-macam alasan. Misalnya, diajak oleh teman, diperkenalkan oleh seorang rekan kerja, atau bisa juga karena ini bisa mengisi waktu, karena tidak ada banyak kesibukan. Apapun alasan, sesederhana dan seburuk apapun, mari kita letakkan itu dalam frame Tuhan mengundang kita. Dan kalau Tuhan mengundang kita, lalu kita menanggapi, itu berarti kita mengakui Tuhan mempunyai rencana tertentu. Nah, rencana ini yang harus kita cari dan kita dalami terus-menerus. Kontemplasi kita perlukan. 2, doa-doa kita hendaknya menuntun ke kontemplasi yang terus berkembang ke doa mistik pribadi, yang tidak lagi mementingkan rumusan baku, tetapi relasi batin dengan Tuhan. Nah, kita ambil contoh. Setiap jam kerahiman ilahi, kita memiliki doa standar. Saya suka sekali mendoakan doa koronka misalnya. Ya, Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai sili atas dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Lalu, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Kita akhiri dengan Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia, dan seterusnya. Itu rumusan yang kita semua tahu dan kita praktekkan. Seringkali lahir secara otomatis dari kepala kita. Saya ingin agar doa-doa ini menuntun kita ke kontemplasi yang terus berkembang, sampai kepada gerak batin pribadi yang berdialog dengan Kristus, yang kita tidak lagi membutuhkan rumusan-rumusan ini. Rumusan ini baik dan sangat menolong. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa melewati rumusan ini untuk menyentuh aspek doa mistik, di mana kata-kata tidak lagi penting. Di mana kalimat-kalimat tertata dengan struktur logis menurut paham teologi tertentu tidak lagi penting. Karena Tuhan ada di hatiku, aku mendengar suaranya, dan dia mendengar suaraku. Saya suka sekali satu perumpamaan yang ditulis oleh Antonio de Melo dalam buku Burung Berkicau itu ya. Dia menulis begini. Seorang pemuda yang jatuh cinta kepada seorang gadis, dia menulis begitu banyak surat kepada gadis itu, tapi dia takut untuk kirim.
Tapi satu waktu gadis itu tahu bahwa laki-laki ini mengagumi dia. Lalu dia katakan, ayo kita pergilah bersama-sama. Dan laki-laki itu begitu senangnya. Lalu dia membawa segunung surat cinta yang dia sudah tulis itu, lalu dia bacakan satu persatu. Akhirnya gadis itu jengkel dan dia berkata, untuk apa lagi surat itu? Karena sekarang saya ada di sini di sampingmu. Masih perlukah sebuah surat? Nah, bagi saya, doa-doa yang kita lantunkan dalam resitasi yang teratur, yang sudah disusun dan bukan oleh kita, itu harus menuntun kita kepada kontemplasi. Ketika kita mengalami Tuhan berbicara kepadaku dengan caranya, dan saya berbicara kepada Tuhan dengan caraku. Pada saat itu, doa-doa yang tersusun rapi dengan kata seindah apapun menjadi tidak penting. Karena saya menyentuh langsung komunikasi personal yang intim dengan pribadi ilahi. Nomor kedua, rekonsiliasi. Dalam buku harian nomor 1602, kita dalam pendalaman kita belum sampai ke nomor ini. Tapi saya harus angkat karena ini dengan bahasa yang sangat bagus berbicara tentang rekonsiliasi. Tuhan berkata kepadaku, putriku, setiap kali engkau pergi ke pengakuan dosa, ke mata air kerahimanku, darah dan air yang memancar dari hatiku mengalir ke dalam jiwamu dan membuat jiwamu semakin mulia. Setiap kali engkau pergi ke pengakuan dosa dengan pengharapan yang besar, benamkanlah diri sepenuhnya ke dalam kerahimanku, sehingga aku dapat mencurahkan kelimpahan rahmatku atas jiwamu. Apabila engkau menghampiri kamar pengakuan, ketahuilah bahwa aku sendiri sedang menantikan engkau di sana. Aku hanya bersembunyi di balik sosok imam, tetapi aku sendirilah yang bekerja di dalam jiwamu. Di sini, jiwa yang papa bertemu dengan Allah yang Maha Rahim. Lalu saya penggal beberapa kalimat di situ. Lanjutkan. Banjir rahmat akan menggenangi jiwa-jiwa yang rendah hati. Jiwa yang sombong akan selalu tinggal dalam kemiskinan dan kepapaan. Sebab rahmatku menghindar dari mereka dan mengalir kepada jiwa-jiwa yang rendah hati. Nah, perhatikan kalimat yang saya beri warna kuning. Apa makna pengakuan dosa? Darah dan air yang memancar dari hatiku mengalir ke dalam jiwamu dan membuat jiwamu semakin mulia. Di sini berarti apa? Jiwa yang berdosa ketika datang dan bersujud mengakui kesalahannya, dia dibasuh oleh darah dan air. Darah yang mengalir dari hatiku, kita ingat akan peristiwa Yesus ditikam lambungnya pada waktu dia tergantung di salib. Darah dan air yang mengalir melambangkan sakramen-sakramen gereja. Itulah yang membuat jiwa kita semakin mulia. Mengapa? Karena jiwa yang berdosa dikuduskan oleh darah Kristus yang mengalir. Air dari lambung Kristus itulah yang membasuh dosa-dosa kita. Nah, di sini kita menemukan sebuah definisi tentang pengakuan dosa, tentang sakramen rekonsiliasi. Bukan lagi semata-mata saya berbicara tentang dosa, menerima absolusi, lalu menjalankan penitensi, yakin bahwa dosa saya diampuni oleh Tuhan. Tapi di sini ada sebuah makna teologi mistik yang jauh lebih dalam tentang kemuliaan pengakuan itu sendiri. Bahwa oleh pengakuan itu, berkat pengampunan ternyata membahasakan kerahiman ilahi. Dalam rupa apa? Darah dan air yang memancar dari hati itu mengalir ke dalam jiwamu dan membuat jiwamu semakin mulia. Maka kita bisa mengatakan apa artinya rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah daya iman yang memampukan Santa Faustina untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan Tuhan bagi dirinya. Kenapa? Rekonsiliasi membebaskan dia dari beban dosa. Beban dosa membuat dia menjadi orang yang bebas. Beban dosa yang diambil membuat dia menjadi orang yang bebas. Dan sebagai orang yang bebas,
dia lebih leluasa untuk mewujudkan kewajiban yang ditetapkan Tuhan. Di sana, Santa Faustina menemukan kalimat ini, menemukan makna ini. Sosok seorang imam, bukan iman di sini, sosok seorang imam hanyalah tirai, yang berarti Tuhan sendiri sesungguhnya yang ada di belakang itu. Maka anjuran lanjut pada Santa Faustina adalah agar dia tidak memilih-milih imam mana yang dia membuat pengakuan dosa ketika ada kesempatan. Nah, bagi saya, ini adalah sebuah tanda kerendahan hati. Ya, terus terang, kita yang mengenal imam-imam kita, itu kita pilih-pilih di dalam membuat pengakuan dosa. Ya. Banyak orang yang saya tahu kalau datang pengakuan dosa itu dia suka cari imam yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah sedikit tuli telinganya, supaya dia omong leluasa, yakin bahwa imam itu tidak mendengar banyak dia punya pengakuan dosa. Ya, saya sendiri pasti tidak akan membuat pengakuan dosa pada teman saya. Ya, tetapi melalui refleksi semacam begini, kita diajak untuk melihat bahwa bukan persona imam yang mendengarkan pengakuan dosa itu, tetapi imamat jabatan yang melekat pada dia, yang memungkinkan Tuhan menganugerahkan berkat pengampunan melalui tangannya. Itu yang harus diperhatikan. Itu yang harus diperhatikan. Sekarang kita lihat apa kata Yesus tentang rekonsiliasi. Nasihat Yesus. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Rekonsiliasi tidak mengenal batas. Nah, ini jadi perkara bagi kita. Karena kita mengampuni 1 kali itu pun sudah berat. Apalagi berkali-kali. 7 kali sehari minta ampun. Ya. Ini nasihat Yesus. Dan apa teladan Yesus? Yesus sendiri memberi pengampunan kepada orang yang paling berdosa sekalipun. Ya. Yang semua orang memandangnya dengan mata penuh ketidaksukaan. Perempuan yang tertangkap basah bersinah. Yesus berkata apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya. Jadi anjuran agar mengampuni orang 7 kali sehari itu, kalau ia kembali 7 kali kepadamu meminta maaf, itu diwujudkan oleh Yesus justru pada sebuah dosa yang menurut hukum Taurat, hukumannya adalah kematian bagi yang melakukannya. Dan kita tahu, pengampunan Yesus yang paling besar itu adalah ketika dia tergantung di salib dan dia mendoakan semua yang melakukannya. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya. Yesus sendiri sangat memperhatikan rekonsiliasi. Dan dia sendiri di awal pewartaannya menyerukan rekonsiliasi sebagai prasyarat. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Rekonsiliasi kita perlukan agar kita tetap bisa menjaga harta ilahi di dalam rumah kerahiman. Apa tanggapan kita? Nomor 1. Membina kesadaran bahwa hanya jiwa yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu selalu diperlukan tobat dan pengampunan. Jadikanlah kekudusan itu sebagai sebuah nilai yang harus kita capai. Melalui apa? Tobat dan pengampunan. Sakramen pengakuan. 2. Memahami bahwa pengakuan dosa adalah perayaan belas kasih Tuhan kepada manusia berdosa yang ingin kembali ke pangkuan Tuhan. Ya. Di sana bukan pengadilan ya, tetapi sebuah perayaan belas kasih Tuhan. Ya memang saya harus akui ada juga imam yang tidak manusiawi di dalam pengakuan dosa. Dia bisa marah-marah, dia bisa mengecam orang, dia bisa perilaku yang sangat tidak pantas untuk menghadirkan wajah Tuhan yang berbelas kasih. Ampunilah imam-imam seperti ini. Doakan mereka supaya betul-betul menampilkan figur Bapa yang berbelas kasih. Tapi bagi umat beriman, hendaknya kita menyadari bahwa ketika kita berada di ruang pengakuan, yang kita rayakan adalah
kita menerima berkat pengampunan yang lahir dari belas kasih Tuhan. Ya. 3. Kita menyadari bahwa imam bukan pengadil, tetapi hanya instrumen ilahi untuk merayakan karunia belas kasih tersebut. Ya. Imam itu bukan pengadil. Barangkali dia bertanya-tanya untuk membuat klarifikasi, karena banyak umat yang seringkali tidak bisa membedakan mana dosa dan mana bukan dosa. Ada yang bisa mengaku panjang yang ternyata bukan dosa. Ya. Jadi seringkali pertanyaan itu untuk menuntun orang juga. Atau ada yang begitu merasa bersalah untuk sesuatu yang ternyata itu bukan dosa. Ya. Dan sebagainya. Tapi sadari bahwa yang ada di sana, di balik imam yang merupakan tirai tadi, adalah Tuhan sendiri yang sedang mendengarkan pengakuan itu. Yang keempat, pengakuan dosa perlu rutin dilakukan. Aturan gereja mengajarkan bahwa mengaku dosa itu sekurang-kurangnya setahun sekali. Bagi kita yang paling baik adalah menjelang Paskah. Tetapi ada kebiasaan yang lebih baik, yakni mengaku dosa setiap kali kita melakukan dosa, terutama dosa berat. Ya. Ada orang yang mempunyai suara hati yang sangat tajam, dia tidak akan mau menerima komunio pada hari Minggu kalau dia belum membuat pengakuan dosa. Nah, mentalitas membuat pengakuan dosa rutin itu bukan sok-sokan, bukan gaya-gayaan, bukan juga menampilkan wajah kita yang buruk. Tetapi itu adalah satu gambaran kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, bahwa kita ini orang berdosa yang terus-menerus membutuhkan belas kasih ilahi. Rekonsiliasi, sakramen pengakuan dosa adalah jalan menuju pengalaman konkret akan belas kasih ilahi tersebut. Bayangkan, dosa sebesar apapun, ketika kita bersujud di hadapan Tuhan dan memohon ampun, Tuhan berkenan memberikan pengampunan. Poin ketiga adalah komunio. Buku harian 1804 memberi kita catatan yang sangat mendalam tentang pengalaman Santa Faustina di Komunio Kudus. Ya. Saat yang paling meriah dalam hidupku adalah ketika aku menyambut Komunio Kudus. Setiap komuni kudus sangat kurindukan. Dan atas setiap komuni kudus, aku bersyukur kepada Tritunggal yang Maha Kudus. Andai kata para malaikat dapat cemburu, pasti mereka cemburu kepada kita karena dua hal. Pertama, menyambut komuni kudus. Kedua, menderita. Nah, perhatikan sini bagian yang paling akhir. Ada dua poin yang bergandengan di sini. Pertama, menyambut komuni kudus. Kedua, menderita. Mengapa ini bergandengan? Ingat kata-kata Yesus, murid siapa murid yang layak, yang menurut dia layak? Yang layak adalah yang memikul salibnya lalu mengikuti aku. Hidup Yesus itu diwarnai oleh salib. Salib itu menjadi DNA, menjadi segmen pokok. Maka murid yang tidak ingin memikul salib, itu dia tidak layak untuk menjadi murid Kristus. Tetapi kita ini manusia, kita ini penuh kelemahan. Maka kita butuh kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan mewariskan kepada kita daya iman sampai hari ini, yakni menyambut tubuh dan darahnya. Komunio Kudus. Maka kalau seandainya apa yang ditulis Santa Faustina ini agak lucu, tetapi menurut saya itu memberikan sebuah gambaran pemahaman dia yang sangat mendalam tentang makna Ekaristi Kudus. Andai kata para malaikat dapat cemburu, pasti mereka cemburu kepada kita karena dua hal ini. Menyambut komuni kudus dan menderita. Ya. Dan itu adalah saat yang paling meriah dalam hidupnya. Dalam buku harian 1805 kita menemukan kalimat ini. Hari ini aku mempersiapkan diri untuk menyambut kedatanganmu sebagaimana mempelai mempersiapkan diri untuk kedatangan pengantinnya. Dia adalah Tuhan yang agung. Inilah mempelaiku. Segala langit tidak mampu merengkuh dia. Para serafim yang berdiri paling dekat dengan dia menutup wajah mereka dan tanpa henti mengulangi kudus, kudus, kudus.
Tuhan yang agung ini adalah mempelaiku. Bagi dialah paduan suara bermada. Di hadapannya segala penguasa bersujud. Karena kecemerlangannya matahari tampak pudar. Tetapi Tuhan yang agung ini toh berkenan menjadi mempelaiku. Hatiku berhentilah merenungkan bagaimana orang-orang lain menyembahnya. Engkau tidak lagi memiliki waktu untuk itu karena mempelaimu sudah datang, sudah berada di depan pintumu. Nah, perhatikan kalimat yang alinea kedua ini. Tuhan yang agung ini adalah mempelaiku. Pengalaman keintiman dalam relasi dengan Kristus membuat Santa Faustina membahasakan Yesus, Tuhan yang agung, adalah mempelainya. Nah, mempelai ini nampak dalam wujud konkret yang kita semua bisa menerimanya setiap hari, yakni sakramen Maha Kudus. Maka sakramen Maha Kudus adalah satu elemen sentral yang menjadi titik temu yang memungkinkan kita semua bersatu di seputar altar Kristus. Karena di sana ada Tuhan yang berkorban diri. Kita menyebut komunio yang dibahasakan oleh Santa Faustina adalah saat persatuan terdalam Tuhan dengan ciptaannya. Karena di sana martabat manusia dimuliakan. Bayangkan, kita manusia berdosa, tapi Tuhan merelakan tubuhnya masuk dalam diri kita yang berdosa agar kita memiliki daya untuk melawan dosa. Di sini, Santa Faustina memiliki temuan sebagai buah dari permenungannya. Tuhan yang agung itu berkenan menjadi mempelaiku. Jadi setiap kita yang menerima tubuh Kristus, sesungguhnya kita adalah pengantin bagi Kristus. Pribadi yang dicintai, yang dengannya kita boleh memiliki relasi keintiman yang hanya terjadi antara dua pribadi yang saling mengasihi. Dan kasih Tuhan kita tahu adalah kasih yang sempurna. Maka ketika dia mencurahkan kasihnya ke atas manusia, itulah kesempurnaan martabat manusia yang dibebaskan dari dosa. Yesus sendiri mengatakan demikian. Tentang pengajaran Ekaristi, itu kita berada pada Yohanes bab 6. Injil Yohanes bab 6. Nanti mohon dibaca tentang roti hidup. Pada ayat 27 kita menemukan nasihat demikian. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ya. Makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan anak manusia kepadamu. Dan apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia hidup dalam aku dan aku di dalam dia. Ya. Nah, teladan yang disampaikan oleh Yesus kepada kita adalah kutipan ini. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Yesus menunjukkan bahwa karena dia konsisten memelihara komunionya dengan Bapa, maka dia memahami Bapa mengutusnya untuk apa dan dia konsisten untuk menjalankan kewajiban itu hingga akhir hayat. Dan ini yang dia ingin kita lakukan. Bersatu dengan dia, mengalami kasihnya, dan dengan itu kita sanggup memikul salib perutusannya sampai akhir hayat, sama seperti yang dia sendiri lakukan. Apa tanggapan kita? Nomor 1, menyadari bahwa komunio kudus adalah waktu yang sangat mulia karena kita bersatu dengan Sang Penyelamat, yakni Yesus Kristus. Nah, karena waktu komunio adalah waktu yang kudus, maka sikap hormat kita pada waktu maju untuk menerima komunio itu juga harus kita perhatikan. Termasuk tata cara berpakaian. Ya. Termasuk pernik-pernik, make up dan segala macam yang kita pakai.
hendaknya membahasakan penghormatan kita kepada pribadi yang sangat mulia yang mau kita terima dalam komunio kudus ini. Nomor 2, setiap komunio kudus adalah rahmat pengudusan yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Ingat baik-baik, yang kita terima adalah tubuh Tuhan dalam rupa roti. Yang masuk ke dalam perut kita adalah hostia kudus. Tetapi pribadi ilahi yang kita terima, itulah yang mengisi jiwa kita. Itulah makna komunio kudus. Persatuan utuh dengan Tuhan. Maka baik kita menerima komunio itu dalam rupa roti atau dalam rupa anggur, yang kita terima adalah seluruh personalitas, seluruh kepribadian Kristus yang akan menjiwai kita dalam kata dan perbuatan. Yang ketiga, setiap ada kesempatan, hadirilah perayaan Ekaristi dan sambutlah tubuh Tuhan. Saya mendorong para devosan kerahiman ilahi supaya misa lebih dari hanya sekedar hari Minggu. Hari Minggu itu hari wajib, itu sudah tata aturan. Bagi kita, baiklah kita mencari kesempatan lebih. Mungkin sekali dalam misa harian. Meningkat menjadi 2 kali, meningkat menjadi 3 kali. Saya tahu sejumlah praktisi devosan kerahiman ilahi yang misa setiap hari. Dan saya merasa sangat baik. Karena di sana kita menampilkan citra sebagai pribadi ilahi yang terus membutuhkan energi rohani yang datang dari Tuhan. Nomor 4. Jadikan adorasi di depan sakramen Maha Kudus sebagai program rutin doa pribadi, keluarga, komunitas, dan kelompok-kelompok lainnya. Saya mengagumi ada keluarga yang membawa serta anak-anak dan bersama mengajari mereka untuk mulai beradorasi di depan sakramen Maha Kudus. Dan kita tahu, kapel-kapel sakramen Maha Kudus itu adalah kapel-kapel penuh keheningan. Melatih anak-anak mulai pada level yang paling muda, menghargai keheningan adalah satu kebajikan iman yang layak untuk dihargai. Bagi orang-orang praktis kerahiman ilahi, mengapa tidak? Mari kita mewujudkannya itu sebagai suatu wujud kerasulan kerahiman masa kini. Nah, saudara-saudara, kita sampai pada bagian akhir dari refleksi kita. Kita membutuhkan 3 hal ini, ya, kontemplasi, rekonsiliasi, dan komunio, sebagai cara kita untuk memelihara harta kerahiman ilahi yang dipercayakan Tuhan kepada kita agar kita simpan di dalam rumah kerahiman. Harta itu adalah agar umat manusia menyadari akan eksistensi Allah yang Maha Rahim, agar umat Kristiani menjadi instrumen kerahiman ilahi, agar dunia mengalami secara nyata kerahiman Allah. Ya, mengapa kita memerlukan ini? Dalam refleksi saya menggarisbawahi 3 poin penting. Dan saya persilakan Anda semua untuk mengembangkannya dari waktu ke waktu agar dimensi atau refleksi Anda itu terus-menerus diperkaya oleh permenungan yang Anda lakukan. Nomor 1. Kita bergerak dari paham doktriner ke pemahaman personal yang lahir dari pemenungan yang dalam. Nah, saya beri sebuah contoh sederhana. Kalau kita memperhatikan catatan-catatan Santa Faustina, itu kan kadang-kadang itu menakutkan. Kadang-kadang itu juga tidak masuk akal. Ya. Lalu kita bertanya, mungkinkah saya menjalankannya ini? Ya. Awal-awal waktu saya mendalami kata-kata Santa Faustina, perasaan yang sama itu muncul. Tetapi melalui permenungan terus-menerus, saya meyakini ini. Untuk Santa Faustina, Tuhan memberikan karunia kekuatan yang luar biasa untuk mempraktikkan kebajikan-kebajikan itu dalam puasa, pantang, dan aneka mati raga yang lain. Saya tidak diberi karunia itu. Ya. Tetapi Tuhan memberi saya karunia yang lain yang saya bisa kembangkan. Maka saya harus terus-menerus merenung, berkontemplasi secara mendalam dan intensif untuk menemukan apa kehendak Tuhan atas diri saya. Dari sini kita bergerak
dari konsep-konsep doktriner yang diajarkan oleh gereja. Ya, gereja mengajarkan ini sebagai konsep-konsep doktriner. Dan kita perlu memahami itu. Tetapi ketika kita disentuh oleh Tuhan dengan cara Dia sendiri, maka di situ semua doktrin itu menjadi tidak penting. Pengalaman saya dengan Tuhan, ini yang jauh lebih penting saat sekarang ini. Yang kedua, melalui kontemplasi, rekonsiliasi, dan komunio ini, kita sesungguhnya melakukan internalisasi pengetahuan yang kita rekam, termasuk dalam pengajaran ini. Ya, pengetahuan yang kita rekam itu kita resapkan dalam hati, kita pahami, sehingga dia itu menjadi urat nadi iman yang akan mewarnai pelayanan. Ya, maka saya akan sangat senang kalau seandainya kita, para rasul kerahiman ilahi, ketika melihat sesuatu di dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan ketidakadilan, pemikiran kita yang pertama adalah apa yang harus saya lakukan supaya orang-orang ini mengalami keadilan. Karena keadilan bagi kita merupakan wujud dari belas kasih Tuhan itu sendiri. Ya. Yang ketiga, mengapa kita memerlukan ini? Karena kita menghayati kearifan kerahiman ilahi itu melewati batas-batas yang biasa. Ya. Nah, menolong anak, menolong istri, menolong suami, itu kan merupakan hal yang biasa. Toh. Tanpa kerahiman ilahi pun, Anda terikat pada kewajiban itu. Ya. Memperhatikan tetangga, itu merupakan hal yang biasa. Ya. Dan itu kita lakukan karena kita juga menyadari kalau kita tidak memberi perhatian kepada orang, di saat kita membutuhkan, siapa yang memberikan perhatian? Ya. Bagi praktisi kerahiman ilahi, prinsip do ut des ini, memberi untuk menerima, itu perlu disingkirkan. Kita harus bisa melangkah melewati itu. Yakni, memberi karena itu adalah kewajiban kita yang sudah mengalami belas kasih Tuhan. Kita menolong sesama karena memang dia layak untuk ditolong. Bahwa nanti saya ditolong orang atau tidak, itu sudah perkara yang lain. Nah, pada batasan ini, ketika kita menjadikannya bagian dari penghayatan kita sehari-hari, kita melangkah apa yang disebut sebagai beyond ordinary practices. Melewati batas-batas yang biasa yang dijalankan semua orang. Nah, para rasul kerahiman ilahi perlu memiliki semangat yang lebih ini. Nah, saudara-saudara, saya percaya refleksi pendek ini itu masih jauh dari sempurna. Tetapi keyakinan yang saya temukan melalui proses refleksi bertolak dari pengalaman-pengalaman konkret membuat saya yakin bahwa karunia, kontemplasi, rekonsiliasi, dan komunio itu menjadi 3 elemen yang sangat penting yang menjadi nilai tambah bagi semua para rasul kerahiman ilahi untuk bisa menjadi motivator, menjadi promotor, menjadi penuntun bagi siapapun yang ingin mengalami rahmat belas kasih Tuhan. Semoga refleksi pendek malam ini membuat kita semakin mencintai Tuhan, semakin menyadari betapa pentingnya mewartakan kebaikan Tuhan, dan oleh inspirasi yang kita gali dari buku catatan harian Santa Faustina, kita memiliki daya ekstra dan rujukan kalau bahwa kita manusia yang lemah pun bisa melakukan hal-hal yang besar kalau Tuhan menghendaki. Baik, terima kasih untuk semua perhatian. Terima kasih untuk kesabaran mendengarkan refleksi saya malam ini. Semoga apa yang saya tampilkan malam ini bisa ditangkap, bisa memberi sebuah inspirasi dan dorongan untuk terus mencari dan menemukan apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita sekalian. Saya kembalikan dulu kepada Ibu Hertawati untuk ya. Terima kasih Romo Aurel atas pengajaran hari ini ya. Jadi kita harus terus bisa
menjaga, merawat harta ilahi di rumah kerahiman ya Romo. Ya. Nah, sehingga ini pengajaran ini bisa memberikan peneguhan buat kita semua ya Romo. Jadi Ya. kepada teman-teman kira-kira apa ada yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman iman, dipersilakan menulis di kolom chat atau dapat langsung bertanya dengan Romo. Ya, ini Kiranya sudah mulai banyak ini Bu iya, Hertawati. sudah. Nah, Iya. baik, kita mungkin mulai melihat dari situ aja, Iya, lalu oke. nanti kita baik. Saya mulai dari Pak Frans Darmono ini. Ya. Apakah wahyu kepada Rasul Yohanes juga bisa disebut sebagai wahyu personal? Jawabannya tidak, Pak Frans Darmono. Wahyu kepada Rasul Yohanes adalah wahyu universal. Itu adalah kebenaran kitab suci yang menjadi pegangan bagi kita semua. Ya, wahyu personal yang dimaksudkan adalah wahyu-wahyu kelanjutan dari kitab suci yang diberikan kepada tokoh-tokoh pilihan dengan karunia khusus. Dalam sejarah gereja itu misalnya seperti Santa Teresa dari Avila, Santo Yohanes dari Salib, Santo Padre Pio misalnya, tokoh-tokoh Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, orang-orang Benediktus dari Nursia, Santo Thomas Aquinas, Agustinus, bisa kita sebut sebagai pribadi-pribadi yang memperoleh karunia wahyu personal. Mereka ini memberikan pengajaran-pengajaran dalam frame keahlian yang dia miliki. Tetapi dia tidak membuat sebuah pewahyuan baru. Yang dia rujuk adalah pewahyuan yang sudah diterima oleh gereja dalam pribadi ilahi Yesus Kristus yang menjadi manusia, yang rekaman karya keselamatan itu kita terima dalam kitab suci yang sudah dikanonisasi dan diterima selama berabad-abad. Ya. Jadi siapa tahu di antara kita ini ada orang dengan pengalaman iman yang begitu mendalam, sekali waktu dia meninggalkan catatan-catatan yang begitu arif, yang begitu inspiratif, lalu gereja melihat bahwa ini adalah kekayaan iman yang luar biasa yang perlu kita sebarkan. Nah, di saat itu apa yang dia terima dan tuliskan itulah yang disebut sebagai wahyu personal. Maka apa yang kita terima sebagai catatan harian Santa Faustina yang berisi rekaman-rekaman pengalaman mistiknya yang sudah diakui gereja sebagai kebenaran, ini dalam kita kategorikan sebagai wahyu personal. Ya. Mohon nanti dicek kembali slides pembicaraan kita kalau tidak salah pada pertemuan kedua atau ketiga. Ya, pertemuan kedua atau ketiga sekitar bulan Februari dan Maret. Itu berbicara secara khusus tentang wahyu personal dan wahyu universal ini. Kalau Yesus berdoa selalu dalam keadaan hening, dalam perayaan Ekaristi, cukup sering ada orang yang tidak fokus bahkan berbicara seenaknya. Bagaimana pendapat Romo? Ya jelas tidak bisa dibenarkan, Pak. Ekaristi itu waktu kita untuk mengikuti seluruh perayaan yang ada di depan. Ya. Ekaristi itu bukan kesempatan show off ya. Yang pertama, walaupun mungkin imamnya itu membosankan, mungkin tidak disukai dan sebagainya, tetap kita datang untuk menghadiri undangan Yesus Kristus yang hendak menganugerahkan tubuhnya bagi kita. Maka penghormatan itu penting. Dalam hal ini, saya juga ingin agar petugas-petugas seperti KOR, seperti pemazmur dan sebagainya itu supaya menghindari kesempatan pelayanan itu sebagai wujud penampilan diri. Ya. Penampilan diri. Ini penting supaya jangan sampai mimbar atau tempat KOR itu menjadi tempat iklan atau promosi. Ya. Bahwa orang menyanyi dengan bagus itu sangat penting. Bahwa orang menyanyi dengan baik, terutama mazmur, dinyanyikan dengan sangat baik, itu sangat mendorong orang untuk ikut bermeditasi tentang firman Tuhan. Dalam hal ini, kita mungkin tidak bisa menilai dan membedakan, tergantung pada pribadi masing-masing. Tapi
kita harus jujur bahwa pada saat Ekaristi kita mengambil bagian dalam perjamuan Kristus. Ya, bukan sebuah pertemuan sosial di mana kita bisa tampil dan menjadi spotlight, menjadi perhatian dari semua orang, termasuk para imam itu sendiri. Para imam itu sendiri tugasnya adalah mewartakan Injil dan mempersembahkan kurban Kristus. Di sana bukan dia melawak, bukan dia menjadi bintang komedi stand up atau segala macam, ya. Jadi Ada yang gitu. jadi hal-hal semacam begini perlu mendapat perhatian, walaupun itu akan membuat perayaan kita menjadi kaku, menjadi tidak menarik dan sebagainya, tapi hakikat perayaan ini adalah Tuhan mempersembahkan diri agar kita memiliki santapan jiwa yang memberi kita peneguhan untuk hidup selanjutnya. Ya, gitu ya kira-kira Pak Frans Darmono, ya. Terima kasih banyak, Romo. Sama-sama, ya. Mungkin ada yang apa? Oh ya, ini dari Selvi Iskandar. Bagaimana kalau orang yang bersalah ditegur tidak mau, bahkan dia tidak merasa bersalah? Bagaimana menindakinya? Ada juga imam yang tidak mau menerima rekonsiliasi pribadi, padahal sangat penting dalam hidup dan belas kasih Tuhan. Mohon pencerahannya. Baik. Kita ingat nasihat Yesus. Jika saudaramu bersalah, tegurlah di bawah 4 mata. Kalau dia tidak menerima, bawalah 1-2 orang saksi. Ketika dia tidak menerima saksi juga, bawalah dia ke pertemuan jemaat. Kalau itu pun dia tidak terima, anggap dia sebagai pemungut cukai atau orang berdosa. Itu artinya apa? Seluruh cara kemanusiaan itu perlu dilakukan terhadap orang yang bersalah. Perlu dilakukan. Termasuk untuk berbagai kejahatan yang serius. Tetapi ketika semua upaya manusiawi menurut petunjuk Tuhan itu tidak berlaku dan tidak diterima, maka dalam perkara ini biarlah dia diadili menurut hukum atau menurut ketentuan atau nilai yang diterima oleh masyarakat. Dia dikucilkan oleh masyarakat. Dia dihukum menurut hukum sipil dan sebagainya. Hal-hal seperti itu. Ya. Nah, ada Romo juga yang tidak mau menerima rekonsiliasi pribadi. Untuk saya itu menyedihkan. Menyedihkan. Karena dia adalah pribadi yang dengan seharusnya mewartakan pentingnya rekonsiliasi. Dia menjadi tangan Tuhan yang membagi berkat pengampunan. Dia adalah pribadi yang dipercaya Tuhan untuk mendengar pengakuan dosa sebagai wujud pertobatan yang membuka pintu ke arah rekonsiliasi. Ya. Bagi imam semacam begini, ya, yang berhak untuk memberi sanksi tentu saja uskup. Dan untuk bisa sampai kepada uskup, umat beriman perlu memiliki keberanian untuk menyampaikan dan sebagainya. Tetapi untuk saya, seorang imam yang tidak mau menerima rekonsiliasi adalah sebuah kontradiksi antara hakikat imamat yang dia miliki dengan esensi sakramen yang dia layani. Ya. Untuk hal semacam gini, umat beriman punya hak untuk mengeluh. Punya hak untuk komplain. Dan perlu disampaikan hingga otorita gereja. Dan saya harus katakan, ada uskup yang memiliki ketegasan yang cukup untuk menarik imam tersebut dan tidak lagi menempatkan di paroki. Alasan sederhana, imam ini tidak bisa mengampuni umat yang bersalah pada dia. Itu sudah pernah terjadi. Ya. Nah, bagi kita, rekonsiliasi ini kan sebuah kebajikan dasar yang diwartakan oleh Tuhan. Tuhan sendiri pada waktu pewartaan awal itu dia katakan apa? Bertobatlah. Mengapa? Karena kerajaan Allah sudah dekat. Itulah kabar gembiranya. Bedakan dengan Yunus.
waktu dia pergi ke Ninive. Bertobatlah. Kenapa bertobat? Kalau kamu tidak bertobat, kota ini akan ditunggang balikan. Itu kan menakutkan. Orang bertobat karena takut. Yesus tidak. Kamu bertobat. Tapi mengapa bertobat? Karena kerajaan Allah sudah dekat. Kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak ambil bagian dalam kerajaan Allah itu. Itulah warta sukacita. Dengan kata lain, pertobatan adalah nilai esensial untuk membahasakan Tuhan yang berbelas kasih. Tuhan yang Maha Rahim. Nah, seorang imam yang kontradiktif dengan apa yang dia wartakan harus diberi tanda tanya. Dan imam ini harus bertobat. Harus bertobat. Bagaimana cara bertobat? Kita memikirkan cara-cara yang tidak menyalahi prinsip Kristiani. Seperti tadi. Koreksilah dia di bawah 4 mata. Lalu bawa saksi kalau dia menolak. Masih menolak juga, bawa ke pertemuan jemaat atau sidang para imam atau forum DPP atau hal-hal semacam begitu. Yang membuat dia harus berhadapan dengan sanksi sosial. Ya, kalau dia tidak bisa, ya sudah. Harap uskup mempunyai mata hati yang cukup jernih untuk melihat bahwa dia ini tidak layak untuk mempersembahkan sakramen yang secara esensial membahasakan kerahiman Tuhan. Ya. Terima kasih Romo. Ya. Oke, kayaknya pertanyaannya sudah selesai ya Romo ya. Ya. Kalau Satu. kalau apabila teman-teman masih ada yang ingin bertanya, bisa disampaikan dalam WhatsApp grup dan nanti Romo akan menanggapinya. Masih ada Ya. satu lagi itu Oh masih ada ya? Tadi saya yang baca. Oh baru masuk. yang Oke. baru masuk. Bagaimana kalau misalnya kita sudah dari Ibu Katarina Mayasari ya? Bagaimana kalau kita misalnya sudah dibelikan tiket pesawat untuk bersama-sama berangkat ke Kuala, tapi akhirnya seorang itu tidak berangkat dan akhirnya tiket pesawat tersebut hangus. Dampaknya akhirnya HPWA diblokir dan sampai sekarang Dr. Elizabeth Indriasari apa ini? Nah, ini sudah sangat personal ini, Ibu. Oh, oke. Ya. Nggak usah dibacakan ya Pak ya. Katarina Mayasari ini sudah menyebut nama-nama Iya, orang iya. ini dalam forum ini sebaiknya tidak usah ya, Bu Tidak ya. usah oke. Oke, Pak. Tidak usah Oke, Romo. nama orang secara personal disebutkan. Sebut Nanti ya. sangat tidak nyaman untuk banyak hal itu ya. Ya. Oke. Selanjutnya, berikutnya mari kita dengarkan. Mungkin ada pengumuman dari Ibu Felicia. Ada Dokter Swani mau bertanya dulu. Oke. Dokter Swani, Silakan. silakan. Ya, Dokter Swani, silakan. Dokter Swani, silakan langsung. Bu. Malam Ya. Romo. Ya, selamat malam Bu Dokter ya. Romo, terima kasih atas refleksi malam ini. Romo sangat indah bahwa kerahiman ilahi, rasul kerahiman sebenarnya kita bergerak suatu gerakan batin internalisasi. Saya mohon penjelasan mengenai poin terakhir. Menghayati kearifan kerahiman ilahi. Ya. Melewati batas-batas biasa, beyond ordinary practices. How can you save that? Ya. Mempraktekkan batas-batas biasa aja sudah sulit, apalagi beyond ordinary practices. Nah, itulah dengan sengaja saya menulis supaya orang ditantang. Ya, seperti jangan terlalu pikir yang luar biasa, Bu ya. Ya. Kita ambillah dari contoh sederhana komunio tadi. Menghadiri misa kudus pada hari Minggu itu kan ketentuan gereja dan common law, praktik umum. Ya. Dan itu dijalankan oleh semua orang. Entah seseorang berdevosi pada kerahiman ilahi atau tidak,
kewajiban ini banyak dijalankan. Nah, bagi orang yang terlibat dalam gerakan kerahiman ilahi dan menyadari pentingnya komunio kudus sebagai rahmat pengudusan, kita perlu menghayatinya itu secara lebih banyak. Kenapa? Karena tugas kita adalah mewartakan pentingnya kekudusan kepada orang-orang agar mereka layak menerima belas kasih Tuhan. Nah, karena kita mewartakan, pewartaan yang lebih efektif itu bukan melalui kata, tapi melalui teladan. Nah, keteladanan ini yang saya sebut beyond ordinary practices. Ya. Jadi kita sedikit melebihi, melewati dari yang biasa. Jadi kalau seandainya misa hari Minggu itu adalah kewajiban biasa dan semua orang merasa sudah cukup, Rasul kerahiman ilahi, jangan berhenti di situ. Engkau harus mengambil yang lebih. Maka buatlah sebagai sebuah rencana. Jangan langsung jadi setiap hari. Yakin saya, 1 bulan Anda sudah bosan. Mulai dari langkah pertama. Hari Minggu, oke. Hari biasa, oke. Hari Kamis, lalu menjadi Senin dan Kamis. Lalu Senin, Selasa, Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Akhirnya menjadi setiap hari. Nah, ini yang beyond ordinary practices. Jadi model-model seperti itu, Bu, ya. Nah, demikian juga hal-hal lain. Ya, hal-hal lain. Ya. Melihat sesama, melihat tetangga yang berantem, ya, lalu kita kan yang kita lakukan adalah melapor RT, melapor RW supaya didekati melalui hukum, ketertiban masyarakat. Praktisi devosi kerahiman ilahi barangkali mengubah dengan cara mendekati dari sisi belas kasih dan kemanusiaan. Pakai prinsip Kristiani tadi, 4 mata, saksi, jemaat, lalu kalau itu sudah tidak mempan, itulah anggap dia sebagai pribadi yang tak bisa diperbaiki. Ya, ada saatnya kita tidak sanggup mengubah dunia. Ya, ada saat kita tidak sanggup menyelesaikan masalah. Nah, kalau seperti itu, Tuhan sendiri yang akan memikirkan cara bagaimana untuk menyelesaikannya. Tetapi sebelum fight sudah mundur, itu bukan semangat yang diharapkan dari Rasul kerahiman ilahi. Kira-kira begitu, Dr. Suwani? Ya, Romo. Ianya itu, itu kurang yakin ya. Dumor. Ya. Mungkin saya anggap sebagai seperti jangan minimalis lah ya, Romo ya. Itu paling minimalis ya. Setiap orang. Jauh kita harus lebih dari minimalis. Lebih dari minimalisnya itu. Ya. Lebih. Do more. Give the best. Ya, kira-kira gitu ya, Romo. Ibu Hertawati, saya kembalikan. Oke, terima kasih Romo. Kita ambil tanggal 21 September sebagai pengajaran untuk bulan ke-9 ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Romo. Sekarang kita akan menutup acara ini. Mohon doa dan berkat dari Romo. Ya, salam kerahiman. Terima kasih Romo. Mari kita tutup dengan doa dan kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kerahiman-Mu Tuhan hendak kumadakan, karena Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, yang memberi kami peneguhan untuk bisa tabah memikul salib kehidupan kami. Kami percaya kasih karunia-Mu senantiasa mengawani kami, maka tuntunlah kami dan beri kami kekuatan senantiasa, sehingga kami boleh berteguh hati, setia mengikuti petunjuk-Mu, dan oleh perjuangan kami itu, kami kebaikan-Mu kepada sesama. Biarlah mereka mengalami sentuhan kebaikan-Mu melalui pelayanan kami, dan semoga berkat doa dan pewartaan ini, kami semua Kau perkenankan untuk masuk dalam kemuliaan sejati, tempat Yesus memberikan kami kesempurnaan di akhir pesiaran kami. Yesus kerahiman ilahi,
Engkaulah oleh andalanku. Yesusku, kerahiman ilahi. berkati permintaan ungkit Engkaulah andalanku. Yesusku, kerahiman ilahi. tindak Engkaulah andalanku. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima Tuhan kasih banyak. memberkati Terima kasih. kita semua.